Seperti yang sudah admin janjikan di video announcement lalu, admin akan membagikan 2 giveaway untuk pencapaian 100 subscriber. Nantikan pengumuman giveaway di akhir video ini ya. Bumi tempat kita berpijak memang tak pernah lepas dari misteri. Ada banyak hal menakjubkan di dunia ini yang tak banyak diketahui orang. Ada juga hal aneh yang terjadi yang kadang tak dapat kita terima dengan akal sehat hingga menjadi misteri. Termasuk banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, yang terbentuk oleh alam maupun yang secara tidak sengaja terjadi karena perbuatan manusia. Di sini Griff Paradox akan membagikan beberapa fenomena-fenomena aneh yang terjadi di Indonesia. Pertama, fenomena aneh di langit Ancol. Polilis, sini deh, lihat tuh Polilis. Sini, lihat ke sini. Dari kamera lady. Nih. Apaan nih? Atas gini. Di atas itu kan nggak ada ya. Di atas gini. Ada sebuah video dari rekaman handphone seorang ibu menampilkan suasana pantai Ancol di malam hari. Di video ini, terlihat bahwa ibu yang sedang merekam fenomena tersebut merasa kebingungan karena di langit yang seharusnya tampak gelap, ada sebuah cahaya berwarna keputihan muncul secara tiba-tiba. Cahaya itu awalnya berbentuk sebuah garis yang sedikit melengkung, yang kemudian membentuk garis lurus. Garis itu berwarna putih dengan sekelilingnya yang berwarna keunguan. Cahaya tersebut kemudian berubah-ubah menjadi berbagai bentuk. Sebagian orang meyakini bahwa fenomena itu adalah HAARP, atau yang biasa disebut High Frequency Active Auroral Research Program. HAARP adalah alat untuk menganalisis ionosfer dan menyelidiki potensi pengembangan teknologi ionosfer baru untuk komunikasi radio dan pengintaian. Namun, banyak teoriwan konspirasi mengklaim bahwa HAARP dapat memodifikasi cuaca, menonaktifkan satelit, dan melakukan pengendalian pikiran manusia. Juga bisa membuat gempa bumi, banjir, hingga tsunami. Teori menyebutkan bahwa video yang diambil di pantai Ancol tersebut terjadi sebelum peristiwa tsunami Banten pada bulan Desember tahun 2018. 2. Dentuman misteri 11 April dan 11 Mei 2020. Pada bulan April dan Mei 2020, terjadi kehebohan di area Jakarta, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya. Karena pada pukul 2 pagi, terdengar suara dentuman misterius yang belum diketahui sumber suara berasal dari mana. Banyak yang mendengar suara tersebut, bahkan admin sendiri. Teori menyebutkan bahwa suara dentuman itu karena terjadinya gempa tektonik. Akan tetapi, BMKG menyebutkan bahwa gempa tektonik memang dapat mengeluarkan bunyi ledakan jika magnitudonya cukup signifikan dengan hiposenter sangat dangkal. Namun, suara ledakan yang timbul saat gempa biasanya hanya sekali saja saat terjadi deformasi batuan utama. Tidak seperti dentuman yang beruntun terus-menerus seperti itu. Setiap kali terjadi dentuman, sensor seismik selalu mencatat sebagai event gempa. Sementara saat terjadi dentuman itu, sensor gempa BMKG tidak mencatat adanya gempa. Teori lain mengatakan adanya kemungkinan kaitan suara dentuman dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun, adanya dugaan dentuman bersumber dari GAK. Teori ini kembali terbantahkan dengan alasan suara dentuman tidak terdengar di Pasauran, Banten, dan Kalianda, Lampung, sehingga dugaan erupsi GAK sebagai sumber bunyi dentuman kini menjadi pro dan kontra. 3. Bus pahala kencana. Kisah tentang keberadaan tempat gaib, angker atau penuh misteri, mungkin kita memang pernah dengar. Seperti halnya yang dialami oleh orang-orang yang berada di dalam satu bus ketika dalam perjalanan dari Jakarta menuju Madura. Bus pahala kencana tiba-tiba tersesat ke hutan jati di desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, pada tahun 2012 silam. Bus itu tersesat bersama truk molen beton Jaya Mix di hutan.
Kejadian aneh ini dialami bus berpenumpang 33 orang, seakan seperti memasuki sebuah mesin waktu di malam gelap gulita. Kedua kendaraan itu tiba-tiba berada di sebuah hutan jati yang gelap. Awalnya bus pahala kencana itu melintas di jalur Pantura, tepatnya di jalur Juwana, Rembang. Namun, situasi lalu lintas macet. Sopir pun mencoba mencari jalur alternatif. Ketika sampai di jalur Jaken yang berada di wilayah Kabupaten Pati bagian paling selatan, supir merasa sudah berada di jalur Pantura kembali. Namun, ternyata justru mengarah ke Kabupaten Blora. Ketika melintas, memang lajur yang dilalui adalah jalan desa. Mereka tiba-tiba masuk ke hutan Bongan. Wilayah ini dikenal sebagai perbukitan hutan jati yang angker dan menyeramkan. Keanehan pun mulai terasa oleh awak bus saat mau mendahului truk beton yang berada di depannya. Kernet bus mencoba menahan sopir agar truk naik dulu ke jalan menanjak. Setelah truk naik, bus mencoba naik, namun ban belakangnya pun selip dan mundur. Kemudian terdengar suara benturan. Kernet pun turun dan mencoba memeriksa. Setelah dicek, mesin bus ketika itu mati. Saat sopir memeriksa badan bus, seketika itu ia kaget karena ia baru menyadari bus yang ia bawa selama ini tiba-tiba berada di tengah hutan pohon jati. Lalu, Kernet mencoba membangunkan penumpang yang berjumlah 33 orang itu. Keanehan semakin kuat karena diperhatikan tidak ada satu bagian pun dari bus yang lecet terkena ranting-ranting pohon di jalur setapak hutan jati tersebut. Padahal jika dilihat, pepohonan di daerah itu sangatlah rimbun. Bahkan tidak cukup untuk sebuah bus memasuki jalur kecil hutan tersebut. Sekitar jam 5 sore, bus baru bisa dikeluarkan dengan cara memotong beberapa ranting pohon. 4. Video meteor di Indonesia 2020. Media sosial kembali diramaikan oleh kabar mengenai meteor jatuh di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Kabar yang beredar di Facebook ini sebetulnya sudah muncul sejak Jumat 8 Mei 2020. Namun, masih dibaca dan menjadi tren di grup WhatsApp. Di video tersebut terlihat adanya meteor yang sangat terang, bergerak dengan sangat cepat di angkasa melintas langit. Kemudian, terhalang oleh sekumpulan awan dan berakhir dengan terpecah menjadi beberapa bagian. Namun setelah diselidiki kebenarannya, Kepala Lembaga Antartika dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaludin menyatakan kabar tersebut tidaklah benar. Ia menyebut itu hanyalah sampah antariksa yang jatuh di luar Indonesia. Sampah antariksa yang dianggap meteor jatuh tersebut punya nama lain yaitu space debris atau space junk. Namun, tidak punya fungsi. Benda buatan tersebut misalnya satelit atau roket yang sudah tidak beroperasi lagi. 5. Siluman kerdil Aceh. Media sosial dihebohkan dengan penampakan manusia kecil yang ditemukan pemotor trail di pedalaman Aceh. Penemuan orang yang diduga suku Mante itu diunggah di YouTube oleh akun bernama HZTN. Dalam video tersebut, seorang pengendara motor trail sedang menyusuri hutan pedalaman Aceh. Tiba-tiba, dikejutkan oleh seorang manusia pendek atau siluman pendek yang sedang berlari sambil membawa kayu. Makhluk tersebut kemudian dikejar, namun menghilang di balik ilalang. Para pemotor trail kemudian mencarinya namun tak berhasil. Orang Mante atau Bante dianggap sebagai orang asli Aceh sebelum para pendatang tiba di tanah Rencong dan membentuk masyarakat Aceh modern. Seperti yang jamak dikenal sekarang, keberadaan orang Mante di era modern sendiri masih penuh tanda tanya. Kebanyakan hanya berupa kabar kesaksian yang sulit dipercaya atau hanya jejak-jejak mungil di tanah yang ditemukan pelintas. Banyak juga yang mengatakan ini adalah siluman kerdil yang selalu menjaga tanah Aceh dan dipercaya menjaga flora maupun fauna di daerahnya. Jadi, apa menurut kalian? Apakah ini betul suku Mante yang dikira sudah lama punah, atau siluman yang sedang menjaga daerahnya? Atau mungkin ini hanyalah rekayasa? Cantumkan di kolom komentar di bawah. Berbicara tentang siluman, untuk giveaway yang kedua ini, admin ingin bagi-bagi siluman juga ke kalian. Ada siluman ekor 1 dan siluman ekor 9. Ini satu set ya, jadi langsung dapat dua-duanya.
Cara dapetinnya gampang banget. Cukup kalian subscribe channel ini dan IG kami. Lalu, kalian hanya perlu komenkan saja masukan maupun kata membangun untuk video maupun channel kami. Dan jangan lupa cantumkan akun Instagram kalian seperti contoh. Pemenangnya akan kita undi dan akan diumumkan di hari Rabu 17 Juni 2020. Semoga beruntung. Salam mencekam dan misteri.